kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas, dipimpin firman Tuhan dari Ayub 5 ayat 8, demikian firman Tuhan. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan di dunia ini, kita senantiasa diperhadapkan dengan berbagai perkara yang bisa membuat kita susah, membuat kita galau, dan membuat kita menderita. Perkara-perkara itu dimulai dari persoalan apa yang akan kita makan dan minum, apa yang akan kita pakai, dan tinggal di mana kita. Perkara yang berikut yang dari luar diri kita atau eksternal kita adalah ancaman dari orang lain atau kelompok yang lain. Ancaman dari para penjahat. Tentu itu kemudian menjadi bagian dari keseharian hidup kita. Tetapi perkara yang lebih besar bukan hanya perkara-perkara yang dari luar. Perkara yang paling besar yang harus kita hadapi, yang membuat kita banyak menderita batin, justru datang lebih banyak dari diri kita sendiri, yaitu sakit hati dan iri hati. Hal itu kemudian yang dikatakan oleh Ayub di ayat 2, di Ayub 5 ayat 2 dikatakan demikian. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Di ayat 7 dikatakan demikian, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api berjolak tinggi. Saudara-saudaraku yang terkasih, sering sekali persoalan itu membuat kita dan meremukkan tulang-tulang kita, bahkan membuat busuk tulang-tulang itu adalah karena sakit hati dan iri hati. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah penderitaan yang ditimbulkan oleh sakit hati? Gampang tersinggung. Orang-orang yang gampang tersinggung tentunya kemana-mana dia tidak akan bisa tenang. Tidak akan bisa merasa bahagia dan menikmati situasi. Karena sedikit saja perkataan orang lain menyinggung dia, candaan tidak pernah bisa dia dengar, maka tentunya orang yang demikian adalah orang yang sangat susah hidupnya. Dan kemudian orang yang sakit hati selalu merasa hidupnya tidak adil. Kalau orang lain lebih bahagia daripada dia dapat menerima itu. Demikian juga dengan iri hati. Iri hati ini tentunya seperti yang sudah sering kita dengar, hidupnya adalah SMS. Susah melihat orang lain senang, dan senang melihat orang lain susah. Tetangga depan rumah beli kulkas 2 pintu, dia yang kedinginan. Saudaranya pakai mobil baru, dia yang kecapean, dan lain sebagainya. Maka karena itu saudaraku yang terkasih, bila perkara ini datang kepadamu, yaitu sakit hati dan iri hati, datanglah kepada Tuhan. Carilah Allah, supaya Allah yang memandu hatimu. Dengan demikian Roh Kudus yang akan menjaga. Maka benar yang dikatakan di dalam kitab Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan seksama, sebab dari sanalah mengalir air kehidupan. Maka karena itulah Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata bahagia yang di dalam Matius 5 itu. Berbahagialah orang yang bersih hatinya, karena dia akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang rendah hati. Berbahagialah orang yang lemah lembut, dan seterusnya. Soal hati ini harus lepas dari sakit hati dan juga iri hati. Yang kemudian, apapun perkaramu, jangan pendam, supaya itu jangan membusukkan tulang-tulangmu. Tapi adukanlah perkara itu kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 12, jangan membalaskan kejahatan. Sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku, demikian kata Tuhan. Maka kalau kamu dibuat sakit hati oleh orang lain, maka serahkanlah perkaramu itu kepada Tuhan, supaya Tuhan berperang dan kamu diam saja. Carilah Tuhan, adukanlah perkaramu kepada Dia, maka Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memenangkan kamu di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Dialah dalam segala perkara kehidupan kami datang kepada Tuhan, agar Bapa yang memenangkan dan membela kami di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.